Sorotan lain, Saudara, KPK tengah menyidik dugaan korupsi penyaluran beras bansos di Kementerian Sosial. Sejumlah orang yang diduga terlibat dicekal ke luar negeri. KPK menyebut penyidikan dugaan korupsi penyaluran beras bansos di Kementerian Sosial merupakan pengembangan kasus yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. KPK segera mengumumkan tersangka beras bansos untuk keluarga penerima manfaat PKH tahun 2020-2021 ini dalam waktu dekat. KPK telah meminta Ditjen Imigrasi mencekal sejumlah orang yang diduga terlibat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Gustiana. Saya dari kelas C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai atau membeberkan beberapa kasus mengenai korupsi gitu. Lagi dan lagi korupsi menjadi suatu hal yang tidak aneh di negara kita. Tadi dibuka dengan sebuah video yang menceritakan tentang kasus yang sama, kasus korupsi. Apalagi ini kasusnya kasus korupsi mengenai bantuan sosial. Luar biasa beraninya ya para pejabat yang melakukan tindak korupsi tersebut. Mereka merampas hak-hak dari masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Betapa kejinya sikap yang mereka ambil itu ya. Kasus tindak pidana korupsi ini merupakan salah satu tindak pidana yang memang sudah lumrah terjadi bukan hanya di negara Indonesia akan tetapi di seluruh dunia. Banyak negara-negara yang hancur dan mengalami kerugian yang sangat besar dari dampak korupsi tersebut. Saya sempat tidak mengerti dengan pola pikir para koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi. Bukan hanya dirinya sendiri yang merasakan kerugiannya, akan tetapi banyak elemen-elemen, banyak pihak yang mengalami kerugian tersebut. Selain merugikan dirinya sendiri, pihak negara, kemudian masyarakat pun akan mengalami dampak dari tindak pidana korupsi tersebut. Saat ini, tindak pidana korupsi ini merupakan salah satu permasalahan yang memang sudah menjadi PR besar bagi negara Indonesia. Yang mana dari periode pemerintahan dari periode ke periode, kasus ini terus meningkat dan sulit untuk diselesaikan. Walaupun ada salah satu badan yang memang khusus untuk menangani korupsi ini yaitu KPK, tapi dari tahun ke tahun menurut data yang dilampirkan, tindak pidana korupsi ini semakin meningkat. Entah apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir atau bahkan memberantas tindak pidana korupsi ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan sedikit menampilkan beberapa cuplikan kejadian-kejadian atau kasus tindak pidana korupsi yang sempat terjadi di negara Indonesia, yang mana tindak pidana tersebut sangat menggemparkan negara Indonesia, bahkan kerugiannya tidak main-main, bukan hanya miliaran tapi sampai triliunan rupiah. Hal tersebut mungkin cukup berdampak negatif bagi negara Indonesia, seperti kasus yang menimpa Bank Senturi dan PT-PT lainnya. Berikut cuplikannya. Jika tadi kita berbicara mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negeri atau pejabat pemerintahan ataupun pejabat swasta, ternyata kasus korupsi ini bukan hanya terjadi pemerintahan atau di PT-PT atau perusahaan-perusahaan saja, akan tetapi sampai pada ranah pendidikan. Di negara Indonesia ini mungkin tidak sedikit ya
kasus tindak pidana korupsi dalam ranah pendidikan. Baru-baru ini ada seperti rektor Universitas Lampung yang terjerat kasus tindak pidana korupsi lewat jalur penerimaan mahasiswa baru. Tidak main-main ya, cukup besar ya kerugian yang didapatkan, kemudian keuntungan bagi pribadinya sendiri dari kecuplikannya. Oke, dari beberapa uraian yang tadi saya sampaikan dan beberapa cuplikan yang telah saya tampilkan tadi, di sini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa tindak pidana korupsi ini bukan hanya berada pada ranah pemerintahan atau ranah umum saja, akan tetapi sudah menjalar sampai ranah pendidikan. Tadi sudah ditampilkan beberapa cuplikan mengenai para pejabat yang mengalami atau melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian ada bahkan dari bidang pendidikan, dari perguruan tinggi Universitas Lampung yang melakukan tindak pidana korupsi yang seharusnya dalam ranah pendidikan itu tidak pantas untuk dilakukan tindak pidana korupsi tersebut. Yang mana ini pasti berdampak untuk kedepannya, khususnya kepada mahasiswa, yang mana ketika misalnya dia beranjak pada proses pekerjaan, pasti dalam pikirannya adalah uang dan uang. Bagaimana untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan ketika ingin masuk ke perguruan tinggi. Mungkin untuk meminimalisir hal tersebut bukanlah suatu hal yang sangat mudah, karena tindak pidana korupsi ini hal yang paling berpengaruh adalah kesadaran dari kita sendiri. Bagaimana kesadaran kita kepada tugas yang seharusnya kita lakukan, kemudian tanggung jawab, dan kita bisa tahan terhadap godaan dari jabatan yang sedang kita duduki sekarang. Dan kita sebagai mahasiswa sudah sepantasnya kita mengecam tindak pidana korupsi tersebut, dan kita harus mempersiapkan untuk generasi kedepannya agar tidak kejadian-kejadian tindak pidana korupsi yang telah terjadi di masa lampau pada generasi kita sebagai mahasiswa sekarang itu tidak terlaksana, bahkan tidak terjadi tindak korupsi yang sangat merugikan, mau dalam ranah kenegaraan ataupun ranah kampus. Sini saya Agustiana Mulyono, cukup sekian. Salam anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.